Jadi di tutorial kali ini akan ada 8 soal, kebanyakan hitung-hitungan gitu terkait fungsi kontinu tadi, normal T sama F. Kita mulai dari yang pertama di sini. Misalkan kita dikasih suatu variabel acak X, yang mana distribusi normal dengan parameternya belum diketahui, yaitu mu sebagai min, kemudian variansinya adalah sigma kuadrat. Kemudian kita dikasih informasi juga bahwa peluang X bernilai kurang dari 15 itu adalah 0,9, kemudian kalau X-nya itu kurang dari 94, D itu peluangnya 0,95. Kemudian tentukan min, yaitu mu, dan variansinya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa X ini berdistribusi normal. Kemudian kita kan tahunya itu ada tabel terkait distribusi normal standar. Nah, berarti kita harus membuat si X-nya itu menjadi normal standar dengan cara dikurangi mu sama dibagi standar deviasinya. Nah, kalau misalnya di sini min mu per sigma, berarti di sini varis juga kan, kedua ruas harus dipersihkan dengan hal yang sama. Jadi peluang X kurang dari 89 sama dengan 0,9 itu nanti sama dengan peluang dari X min mu per sigma kurang dari 89 min mu per sigma 0,9. Ini jadi disebut nomor standar. Yang ini tetap. Nah, kemudian untuk mencari persentilnya di sini kita akan mencari nilai ini kan, mu sama sigma-nya. Otomatis kita harus tahu nilai dari si ininya. Yang mana kita peroleh bisa dilihat dari tabel. Di sini peluang yang 0,9 kita coba cari. Jadi di sini adalah nilai dari persentil atau kuantil-kuantilnya. Kemudian di dalam tabel ini adalah nilai-nilai dari peluangnya. Tuh, di sini. Kemudian kita akan cari yang nilainya 0,9. Nah, kalau kalian lihat itu yang paling mendekati itu kan di sini ya 0,899. Jadi dekat sama yang 0,9. Nah, kemudian kita tarik di sini 1,2. Ini kemudian atasnya itu 0,08. Jadi 1,2 ditambah 0,08 hasilnya adalah 1,28 gitu. Ini adalah aproksimasi. Kalau misalnya mau lebih detail bisa pakai kalkulator ya. Tapi di sini kita boleh pakai tabel. Kalau UAS pun ini juga testing tabel gitu. Boleh kalkulator juga. Di sini pakai tabel dulu aja. Nah, jadi kita udah dapat nih persentase itu 1,28. Berarti kita nanti dapat persamaan yang pertama itu 89 min mu per sigma sama dengan 1,28. Ini ekuivalen ya. Kemudian kita tinjau informasi yang kedua. Di sini peluang X kurang dari 94 itu 0,95. Caranya sama kayak yang tadi, kita normal standarkan dulu dengan cara dikurangi mu sama dibagi sigmanya, dikurangi rata-rata sama standar deviasinya gitu. Kemudian langkahnya sama, kita nanti mencari ini yang mana harus memenuhi peluang dari Z itu kurang dari berapa supaya 0,95. Nah, kemudian bisa dilihat lagi di sini 1,45. Kalau kalian perhatikan itu interval ini sama ini kalau dibagi dua itu hasilnya 0,95. Nah, jadi kita 1,6 kemudian ini nanti dibagi 2. Jadi kita 1,645. Semacam tengah-tengahnya gitu. Jadi 1,645. Mungkin untuk itu ya kita kalkulator juga. Nanti kita dapat dua persamaan ekuivalen. Sama tadi yang pertama ini dan yang kedua adalah ini. Nanti kita selesaikan biasa ya, operasi aljabar biasa. Kita dapat operasi bintang. Persamaan bintang pertama adalah 89 min mu sama dengan 1,28 kali sigma. Kemudian sama yang kedua 94 min mu sama dengan 1,65 kali sigma. Kita nanti cari sigmanya, ketemunya ini pakai sistem alienasi, kemudian kita substitusikan
Setelah dapat sigmanya, kita pisahkan ke sini untuk mencari mu-nya. Kemudian karena x-nya itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat, ini kurang n. Nah, ini adalah mu-nya. Kemudian ini sigma kuadrat. Jadi kan ini baru sigma untuk distribusinya dikuadratkan. Sampai sini bisa dipahami. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Di sini kita dikasih variabel atap x dan y masing-masing berdistribusi normal. Kalau yang x itu minnya 6, variansinya 1. Kemudian untuk yang y-nya itu normal juga, minnya itu 7, variansinya adalah 1. Kemudian tentukan peluang x lebih dari y. Nah, sebelumnya kita mau cari distribusi dari x min y-nya, karena kan peluang x lebih dari y itu bisa kita ubah bentuknya menjadi x min y lebih dari 0. Nah, nanti kita mau cari distribusi dari ini. Nah, kemudian ini kan masing-masing dua-duanya itu normal. Nah, kalau di normal itu ada sifat aditif. Nih, jadi kalau misalnya beberapa x ya, misalnya di sini 1 sampai n itu masing-masing normal dan independen juga. Nah, berarti kalau jumlahan dari ini sama x berisi normal juga, dengan mu-nya itu jumlahan dari kalian konstanta sama mu masing-masing ini. Kemudian variansinya juga sama, jumlahan dari variansi masing-masing ini dikalikan konstanta kuadratnya. Kita lihat langsung aja di sini. Jadi kita akan mencari x min y, berarti itu sama aja x ditambah min y. Nah, akselerasi ini kan operatornya linear, jadi kita bisa memisahkan x ditambah e min y. Kemudian di sini karena linear juga, konstantanya itu bisa keluar ya, di sini 1 dikali x. Kemudian ini min satunya kita keluarin nih, jadi min 1 kali EY. X-nya itu tadi 6, itu min. Kemudian E-nya itu tadi adalah 7. Jadi min 7 sama dengan min 1. Ini adalah ekspektasi atau min dari X min Y-nya. Kemudian untuk variansinya di sini, kalau variansi itu ingat ya, jadi kalau misalnya min itu cuma konstantanya dikeluarin, kalau variansi itu konstantanya dikuadratkan dulu. Soalnya variansi itu enggak linear gitu. Variansi dari X min Y berarti 1 kuadrat. Sini aku nggak tulis ya. Ini kan sebenarnya ada konstanta 1. Kita keluarin 1 kuadrat variansi X ditambah ini min 1, kita keluarin jadi min 1 kuadrat variansi Y. Variansi X-nya itu tadi adalah 1. Variansi X itu 1, kemudian variansi Y juga 1, kita jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tuh. Nah, jadi X min Y itu berdistribusi N, berdistribusi normal, dengan min-nya itu tadi min 1, dan variansinya adalah 2. Nah, kita dapat nih distribusi dari X min Y-nya. Kemudian mau cari peluangnya, kita seperti biasa kita standarkan dahulu. Dengan cara kita kurangi mu, kemudian dibagi sama standar deviasinya. Di sini kita udah dapat. Kita mau cari peluang X min Y lebih dari 0. Kita pakai komplement aja, 1 min peluang X min Y kurang lebih dengan 0. Kita mau standarkan yang ini. Berarti kita kurangi min
yang mana itu min 1, kemudian dibagi sama standar deviasinya itu berarti akar 2. Kemudian di sini kalau terisme dengan 0, kita samaan operasinya berarti 0 dikurangi min, ini itu tadi min 1, dan standar deviasi berarti akar 2. Jadi di sini udah normal standar yaitu Z. Di sini kurang lebih sama dengan I jadi 1 per akar 2. Nanti bisa kalkulator ketuanya ini, sehingga peluang X lebih dari Y adalah 0,239751. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita diberikan satu tabel sak X berdistribusi normal dengan minnya itu 5, variansinya adalah 10. Dan tentukan peluang 0,04 kurang dari X min 5 kuadrat kurang dari 8,4. Nah, di sini kita pakai teorema yang ini. Kita punya variabel X berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Nah, kemudian Z itu adalah versi standarnya dari X ini, yaitu X min mu per sigma. Maka kalau Z yang dikuadratkan berdistribusi K-square 1. Buktinya bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, kita pakai itu untuk menghitung peluang nomor 3 ini. Nah, jadi kan di sini kita tahu ya bahwa kita mau membentuk suatu set. Di sini min-nya itu adalah 5. Di sini kan mu-nya itu 5. Kemudian variansinya itu adalah 10. Nah, kalau Z itu X min mu per sigma, berarti kalau Z kuadrat itu kan X min mu per sigma kuadrat. Atau bisa kita ubah bentuknya jadi kayak gini, X min mu kuadrat per sigma kuadrat. Nah, kita dapatnya di sini kita baru punya ini gitu. Berarti untuk membentuk suatu supaya ini X kuadrat per 1, kita harus sini udah kita tadi punya mu-nya itu 5 sigma kuadrat, kemudian untuk variansinya berarti dia itu 10. Nah, supaya kita bisa menghitung ini, kita harus mengubah yang X min 5 kuadrat itu supaya menjadi ini gitu, X min 5 kuadrat per 10. Nah, berarti kita masing-masing kelasnya itu kita bagi sama 10. 0,4 kita bagi 10, dan X min 5 kuadrat kita coba bagi 10, dan 0,4 kita coba dengan 10. Ini hasilnya, jadi sama dengan peluang 0,04 kurang dari Z kuadrat kurang dari 3,84. Nah, tadi sesuai teorema ini, misalkan di sini Z kuadrat itu kita sebut sebagai variabel Y, berarti yaitu berdistribusi K-square per 1. Jadi peluang ini sama dengan peluang 0,04 kurang dari Y kurang dari 3,84. Ini kita ubah bentuknya sini.
kita beralih ke diskusi Chi-square. Nah, di sini kan itu derajat bebasnya 1. Derajat bebasnya 1, kita lihat yang R-nya sedang 1. Di sini 3,84 sama 0,04. Kita lihat yang 3,84 itu berarti yang ini. Peluangnya berarti 0,95. Ya, 0,84 berarti peluangnya 0,95. Kemudian sisa satu lagi 0,04. Kita cari di sini R-nya 1. Kita tinjau yang 0,04. Itu 0,05. Nah, jadi kita kurangi 0,95 dikurangi 0,5 sama dengan 0,90. Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Di sini kita punya variabel T, khususnya T, Gaussian Student, dengan derajat bebasnya 10. Kemudian peluang mutlak dari T kurang dari 2,28. Kalau misalnya kita punya mutlak X, itu kan kalau kita punya mutlak X kurang dari suatu nilai, misalnya di sini A, itu kan min A kurang dari X, dan X kurang dari A. Kemudian kalau misalnya kita punya X lebih dari B, dari A, lebih dari A, berarti itu kan ekivalen dengan X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, di sini kita punya T kurang dari 2,228. Berarti sama dengan pakai yang ini ya. Jadi min 2,228 kurang dari T dan T kurang dari 2,228. Kita pecah jadi peluang T kurang dari ini dikurangi peluang ini dari ini. Kemudian di sini T itu kan distribusi simetris ya. Jadi untuk peluang ini sama dengan ini. Bentar aku ilustrasi.
Ya, jadi karena IT itu simetris, berarti kalau misalnya peluang di sini saja peluang yang di sini. Berarti untuk peluang kurang dari misal di sini min A ya, berarti sama aja kita hitung yang di sini, yang mana satu min dari peluang yang kurang dari alfanya. Kita pakai itu untuk menghitung yang ini. Jadi kalau misalnya T kurang dari min 2,28 itu sama aja satu min peluang T kurang 3,28. Kita di sini bukti-buktinya T dengan 10. Kita lihat tabel. Di sini kita lihat yang R-nya itu 10. Jadi untuk 2,228. Iya. Berarti peluangnya adalah 0,975. 0,975 kemudian kita kurangi oleh 1 min 0,975. Betulnya adalah 0,95. Kemudian sini aku tulis tambahannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Di sini masih berdiskusi T juga. Tapi hasilnya ke dalam 14. Kemudian sini kita tentukan peluang B sehingga peluang mutlak lebih dari mutlak T lebih dari B sampai dengan 0,95. Kita pakai yang ini. Di sini peluang T mutlak dari B itu 0,95. Kita pakai yang tadi lagi. Kalau misalnya ada peluang kurang dari suatu bernilai negatif sama dengan 1 min peluang kurang dari positifnya. Sini 1 min peluang T kurang dari B ditambah 1 min peluang T sama dengan B 0,95. Kemudian di sini dia itu kan continue. Berarti nggak bermasalah kalau misalnya ini ada sama dengannya atau nggak sama dengannya. Kita bisa copy jadi 2P T kali dengan B karena dia itu continue. Beda sama kalau kasus yang discrete. Jadi di sini 1 tambah 1 itu 2, kemudian kita kurangi 2 kali peluang T ponis dengan B 0,95. Kita operasikan biasa, ketemunya peluang T ponis dengan B itu 0,525. Nah, nanti kita cari bisa di kalkulator, untuk ketemunya 0,06. Saya break 1 menit ya teman-teman buat barangkali buat memahami dulu.
Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini misalkan suatu variabel acak T itu didefinisikan B per akar V dibagi R. Masing-masing B dan V itu independen berdistribusi. Kalau yang B itu normal standar, kemudian kalau yang V itu garis square dengan garis bebas ya. Nah, kemudian tunjukkan bahwa T kuadrat itu berdistribusi F dengan garis bebas. Yang pertama 1, yang jenisnya itu adalah R. Kita definisikan dulu T kuadratnya itu apa. Di sini kita tahu bahwa T itu W dibagi akar V per R. Kemudian T kuadratnya berarti W kuadrat per V dibagi akar R. Nah, kalau kita tahu tadi kan W itu berdistribusi N01. Kemudian pakai teorema yang tadi ini, kalau misalnya normal standarnya dikuadratkan itu jadi distribusi garis square dengan garis bebas 1. Pakai ini jadi garis square. Ini pakai teorema yang satu ya, teorema 1. Kemudian di sini kita punya yaitu garis square per R. Nah, kemudian kita kan mau menunjukkan bahwa itu distribusi F. Kita lihat lagi definisi distribusi F. Nah, syarat suatu variabel sebagai distribusi F itu kan harus di sini U per R1 per V per R2. Dengan U itu garis square R1 dan V itu garis square R2. Berarti supaya F menjadi distribusi F itu kita harus punya dua variabel acak, dua variabel random, masing-masing dibagi sama derajat bebasnya gitu. R1 kemudian R2. Nah, kita tinjau untuk soal yang di sini. T kuadrat itu kan tadi W kuadrat per V per R. Nah, kita udah punya yaitu masing-masing berdistribusi K square, yang mana W itu 1, kemudian V kuadrat itu berdistribusi R juga. Nah, dari sini kita ubah bentuknya menjadi ini supaya sesuai dengan definisi distribusi F-nya itu. Masing-masing dibagi sama derajat bebasnya. Ini, kemudian ini. Nah, kalau satu kan itu kayak nggak kelihatan gitu ya. Kita ubah bentuknya makanya ke sini. Dengan demikian, saya buat distribusi F dengan jelasnya itu 1. Ini 1. Kemudian sebelah itu adalah R. Di sini sudah terbukti. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Kita hitungkan lagi di sini. Misalkan Z berdistribusi normal standar, yaitu minnya 0, min variasinya 1, V1-nya garis square 5, kemudian V2 yaitu garis square 9. Tentukan peluang dari Z lebih dari 0,611 dikalikan akar V2. Nah, kemudian di sini kita ubah ya, yang variabel itu kita pindahin ke satu luas. Sini sama dengan peluang Z per akar V2 lebih dari 0,611. Nah, kita kira-kira mau menentukan dia itu berdistribusi apa. Nah, kalau misalnya kalian lihat F itu kayak kurang pas, dari sini harus kita punya masing-masing garis square. Kita coba tinjau untuk yang distribusi T. Nah, jadi suatu variabel distribusi T kalau dia itu merupakan pembagian antara yang bilangnya itu adalah normal standar, kemudian kalau yang bagian penyebutnya itu chi-square, yang mana harus dibagi sama derajat bebasnya gitu, dibagi R derajat bebasnya.
Nah, di sini kita punya itu, kita udah punya yaitu normal standar. Ini ya, 01. Kita udah punya normal standar. Nah, di sini kita juga udah punya chi-square, tetapi di sini kan kalau di T itu harus dibagi sama garis bebasnya. Nah, supaya jadi T, kita bagi juga sama garis bebasnya. Kalau V2 itu kan itu 9. Nah, jadi dibagi sama 9. Karena di ruas kiri itu dibagi ini 9, berarti untuk yang ruas kanan harus mengoperasikan dengan hal yang sama. Jadi kita kali sama 1/9 menyesuaikan yang ini. Nah, setelah itu kita bisa tahu nih bahwa dia ini berdistribusi T dengan garis besar itu 9 di sini. Kalau dibagi sama R, yaitu R juga garis bebasnya. Di sini kita bagi 9, berarti itu berdistribusi T dengan dengan garis bebasnya adalah 9. Dan kita disini operasikan ketemunya 1,833. Nah, sini karena kita udah tahu nih bahwa dia itu berdistribusi T, kita bisa menghitung peluangnya. Kita pakai komplement di sini karena kan kebanyakan tabel-tabel itu di sini kurang dari ya, alias kita lihat dari ekor kirinya gitu. Ini juga kiri, oleh karena kita pakai komplement di sini. Jadi peluang T lebih dari 1,833 itu komplementkan jadi 1 min P T kurang dari 1,833. Kita tinjau untuk yang 9 di sini. Ini 9 di sini, kemudian kita cari yang 1,833. Ya, 1,833. Berarti peluangnya adalah 0,95. Kemudian dari ini 1,05 sama dengan 0,05. Jadi peluang ini sama dengan 0,05. Apakah ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke nomor terakhir di sini. Kita diketahui ada 9 variabel acak, yaitu X1 sampai X9, berdistribusi normal dengan minnya itu 6.
variansinya adalah 25. Dan peluang dari 1,86 kurang dari 3 dikalikan X bar rata-rata sampel min 6 per S, ini standar deviasi sampel, itu berapa? Nah, kita untuk menghitung ini kita harus mencari distribusi dari ininya dulu. Distribusinya apa? Kemudian kita cari yang cocok antara tadi definisi T, F, atau bisa pakai teorema student juga. Nah, kalau kalian lihat nanti yang paling cocok itu adalah yang kayak teorema student di sini. Jadi kalau misalnya kita punya X bar min mu per S akar N itu distribusi T dengan ciri itu adalah N min 1. Nah, coba kita lihat yang ini. 3 kali X bar min 6 per S. Kita ubah bentuknya menurut ini supaya kita membuktikan yaitu distribusi T dengan dasarnya N min 1. Kemudian di sini kita ubah 3 di sini menjadi per 3 X min 6 per S per 3. Ini kan sama aja ya, ekuivalen bentuknya. Kemudian di sini 3 itu kan akar dari 9. Nah, kalau kalian lihat di sini X bar min mu per S per akar N dipenuhi oleh bentuk yang ini. Di sini N,25. Berarti mu-nya itu adalah 6. Kemudian di sini ada 9 variabel acak. Berarti N-nya adalah 9. Nah, berarti ini sesuai dengan X bar. mu-nya adalah 6. Kemudian standar deviasi sampel S per akar N akar 9. Ini sama bentuknya. Dengan demikian, untuk yang ini berdistribusi T. Kemudian distribusinya berapa? Ya, di sini N-1. Di sini adalah 9 dikurangi 1. Jadi T8. Nah, setelah tahu distribusinya, kita bisa hitung peluangnya. Jadi peluang 1,8 kurang dari ini sama aja peluang 1,86 kurang dari T dengan distribusi adalah 8. Kemudian kita pakai komplement lagi di sini 1,86 bisa pakai kalkulator, bisa pakai SWR, terserah kalian. Di sini nanti 1,86 itu ketemunya 0,950047. Kemudian hasil akhirnya adalah 0,0499. Ya, ini soal terakhir. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Kak. Ya, gimana?
Oke, mungkin untuk cibetnya aku akhiri dulu. Barangkali tadi yang ingin bertanya bisa lewat grup atau PC. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan boleh koreksinya teman-teman. Nanti aku share jawabannya di grup. Terima kasih udah pada datang di Cimit kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, selamat berjalan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.